Sobat Mi Lovers, selamat datang di channel Micha Movie. Di sini Micha akan membahas alur cerita film yang pastinya bagus-bagus dan seru-seru kali, guys. Film itu adalah The Lion King. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar Micha makin semangat. Jadi guys, film Lion King ini bercerita tentang seekor anak singa yang bernama Simba berusaha merebut kembali tatah ayahnya sebagai raja hutan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali di padang savana. Di sana banyak hewan berkumpul untuk menyaksikan acara kelahiran Simba yang nantinya akan menggantikan Mufasa, ayah Simba yang menjadi raja. Cerita beralih ke seekor tikus yang akan dimangsa singa. Singa tersebut bernama Scar, sekaligus paman Simba. Kemudian datang seekor burung yang bernama Zazu. Dia menyampaikan pesan dari Mufasa. Kenapa Scar tidak datang ke acara kelahiran Simba? Karena Scar sedang tidak mood, Zazu pun langsung diterkam. Saat itu pula Mufasa datang untuk menanyakan langsung kepada Scar. Ternyata alasan Scar tidak datang karena dia iri kepada Simba yang mendapat tahta raja untuk menggantikan ayahnya. Di malam harinya, terlihat seekor monyet tua yang bernama Rafiki. Dia meramalkan bahwa Simba, si singa kecil, kelak akan menjadi raja selanjutnya. Keesokan harinya, Simba membangunkan ayahnya untuk berpatroli pagi. Mufasa pun mengajak Simba untuk melihat seluruh kerajaannya. Di atas bukit, Mufasa memberikan nasihat kepada Simba tentang menjadi raja yang baik dan bijaksana. Di saat Mufasa dan Simba melanjutkan patrolinya, datanglah Zazu. Dia bilang bahwa ada masalah yang harus Mufasa tangani. Mufasa pun berlari sembari berpesan ke Zazu untuk mengantarkan Simba pulang. Setibanya di rumah, Simba mencoba akan bermain dengan anak singa lainnya. Namun Simba melihat kumbang, lalu dia mengejar kumbang itu. Scar yang melihat tingkah Simba memberitahu Simba cara menangkap mangsa yang benar. Kemudian Simba bercerita tentang wilayah kekuasaan yang baru saja dia perlihatkan sang ayah. Lalu Scar bertanya, apakah kamu diperlihatkan sisi gelap yang ada di perbatasan utara? Simba pun menjawab, dia tidak diperbolehkan masuk wilayah tersebut. Lalu Scar mencoba untuk menipu Simba dengan mengatakan hal yang membuat Simba penasaran. Karena tertarik dengan cerita tersebut, Simba memutuskan untuk pergi ke sana. Simba pun mengajak Nala untuk menemani dengan alasan akan bermain di sungai terdekat. Supaya aman, Ratu menyuruh Zazu untuk menemani Simba di perjalanan. Dengan terpaksa mereka pun menyetujuinya. Di perjalanan Simba berbisik kepada Nala supaya terlepas dari pengawasan Zazu. Singkat cerita, Simba dan Nala lolos dari pengawasan Zazu, dan tidak lama kemudian mereka tiba di lembah sisi gelap tersebut. Di sana yang terlihat sepertinya bukan tempat yang aman, melainkan tempat yang mengerikan. Nala merasakan firasat yang buruk, lalu mengajak Simba pulang. Namun Simba tidak mendengarkan Nala dan terus menelusuri lembah tersebut. Tidak lama kemudian kawanan hyena menghampiri mereka dan Simba pun merasa terpojok. Beruntungnya Zazu datang menyelamatkan mereka. Simba dan Nala pun lari ke lorong. Namun saat keluar dari lorong, para hyena sudah menunggu mereka. Simba mencoba menakuti hyena dengan aungannya. Aung. Bukannya takut, para hyena malah tertawa. Saat itu pula aungan Mufasa terdengar, dan Mufasa pun mengajar kawanan hyena.
Mufasa mengingatkan Zizi, sang ketua hyena, untuk tidak mengganggu Simba lagi. Di perjalanan pulang, Mufasa meminta tolong Zazu untuk mengantarkan Nala pulang duluan, karena ada suatu hal yang harus dibicarakan dengan Simba. Mufasa mengingatkan Simba kenapa dia tidak mendengarkannya untuk tidak datang ke lembah itu. Simba pun menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada ayahnya. Mufasa mengatakan kejadian tadi membuat dirinya takut kehilangan Simba. Di malam harinya, Scar mendatangi lembah itu untuk bertemu dengan para hyena dan mengajak mereka kerjasama untuk membunuh Mufasa. Scar juga menjanjikan makanan yang sangat banyak untuk kawanan hyena jika berhasil membunuh Mufasa. Lalu mereka merencanakan suatu hal agar Mufasa dapat terbunuh. Di pagi harinya, Scar mengajak Simba ke Ngarai. Ngarai adalah jurang atau tebing di suatu lembah. Di situ Scar berkata kepada Simba supaya belajar mengaung sebagai kejutan untuk ayahnya dan membuatnya bangga. Kemudian Scar pergi. Lalu terlihat kawanan hyena mengejar sekumpulan banteng dan membuat sekumpulan banteng itu lari ke bawah tebing di mana Simba berada. Simba yang melihat kawanan banteng berlari sangat kencang, ia pun menghindari injakan dari para banteng dan bersembunyi di balik batu. Kemudian Scar melapor kepada Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Melihat hal itu, Mufasa langsung menolong Simba. Ia pun berhasil menyelamatkan Simba. Setelah itu, Mufasa terseret oleh kawanan banteng, sehingga mereka terpisah. Mufasa berusaha keluar dari kawanan banteng dan berhasil memanjat tepi tebing. Setelah sampai atas, dia melihat Scar dan meminta tolong kepadanya. Namun Scar malah mencakar kaki Mufasa yang membuatnya terjatuh pada kawanan banteng. Hal itu menyebabkan Mufasa mati. Aduh ya Allah, kasihan banget. Simba yang melihat ayahnya tidak sadar mencoba meminta pertolongan. Akan tetapi tidak ada siapapun di situ. Dengan sedih Simba berbaring di samping ayahnya yang tergeletak. Tidak lama kemudian Scar datang dari belakang dan menyuruh Simba pergi dari situ. Simba yang sangat galau mengikuti perkataan Scar. Lalu Scar menyuruh kawanan hyena untuk membunuh Simba. Jahat, emang jahat. Simba bersusah payah kabur dari para hyena, lalu terpeleset di tepi jurang dan terjatuh. Sedih sekali. Karena terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, para hyena meyakini bahwa Simba sudah tewas. Beruntungnya Simba selamat berkat nyangkut di pohon. Selepas itu, Simba lari ke gurun pasir sendirian. Di kerajaan savana, Scar dan singa lainnya kumpul. Scar pun memalsukan kematian Mufasa dan kepergian Simba. Karena Scar singa jantan yang tersisa, dia mengangkat dirinya sebagai raja. Pede banget. Dan para hyena sebagai pendamping Scar. Di gurun pasir terlihat Simba yang kebingungan tak tahu arah dan tujuan. Karena kelaparan, Simba pun pingsan. Saat itu pula datang burung bangkai yang akan memakannya. Tiba-tiba dari kejauhan sesuatu mendekat ke arah Simba. Ternyata mereka adalah Timon dan Pumbaa yang menyelamatkan Simba dari burung bangkai. Saat Simba tersadar, Timon dan Pumbaa pun berusaha membujuk Simba agar ikut dengan mereka. Akhirnya, Simba ikut dengan mereka. Di sana Simba diajari untuk memakan serangga, bukan daging hewan yang biasa ia makan.
yet satisfying. Hakuna Matata. Why? Di tempat itu Simba menjalani kesehariannya. Singkat cerita, Simba menjadi dewasa yang sangat gagah. Di sisi lain, kerajaan savana sudah hancur dan sangat gersang. Karena Scar dan para hena berburu makanan secara berlebihan. Hal tersebut membuat ekosistem kacau balau. Di sini kita diperlihatkan Nala yang menjadi dewasa. Dia ingin mengajak Sarabi atau ibu Simba untuk pergi dari tempat itu. Tetapi Sarabi menolak karena tempat tersebut adalah tempat mereka tinggal. Pada malam hari, Nala merencanakan kabur untuk mencari bantuan melawan Scar. Dengan usaha kerasnya dan mendapat bantuan dari Zazu, Nala pun berhasil kabur. Keesokan harinya, terlihat Simba yang sedang bermain dengan kupu-kupu dan tidak sengaja menakuti hewan yang sedang makan rerumputan. Di sini, Timon dan Pumba menjelaskan bahwa Simba adalah hewan karnivora dan hewan lainnya takut pada dirinya. Pada malam hari ketika Simba akan tidur, bulunya rontok, lalu jatuh terkena air, angin, dan hewan. Dengan tidak sengaja sampai ke tempat Rafiki. Ia pun menyadari bahwa Simba masih hidup. Di pagi harinya, Timon, Pumba, dan teman-temannya sedang berjalan-jalan sembari bernyanyi. Ceria sekali mereka. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh singa betina yang akan memangsa mereka. Pumba pun dikejar singa itu sampai terpojok di ujung jalan. Ketika akan dimangsa, Simba pun datang untuk menolong. Dan terjadilah pertarungan antara Simba dengan singa betina itu. Kemudian Simba menyadari singa tersebut adalah Nala. Nala pun senang karena Simba masih hidup. Kemudian Nala bercerita tentang Scar yang sangat berkuasa. Nala ingin Simba kembali dan merebut tahtanya. Namun, sebaliknya Simba ingin Nala tinggal bersama di hutan itu. Simba pun mengajak Nala keliling hutan. Setelah berkeliling, Nala tetap kuku untuk mengajak Simba pulang. Tapi karena Simba memiliki kenangan pahit yang terjadi pada ayahnya, Simba pun menolak ajakan Nala. Dengan rasa kecewa, Nala pun pergi meninggalkan Simba. I'm disappointed. Goodbye, Simba. Di saat Simba merasa kebingungan, dia disamperin oleh Rafiki. Di situ Rafiki bercerita bahwa Mufasa masih hidup. Ia ingin menunjukkan kepada Simba. Simba yang sangat penasaran lalu mengikuti Rafiki untuk memastikan, dan sampailah mereka di tepi sungai. Rafiki menyuruh Simba melihat sungai yang memantulkan cermin. Simba pun melihat bayangan ayahnya di dalam air tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Mufasa di langit. Mufasa bilang Simba harus menepati tatahnya sebagai penerus raja. I never will remember who you are. Setelah mendengar suara itu, akhirnya Simba mempunyai keberanian untuk kembali ke kerajaan savana. Dengan rasa semangat, Simba langsung berlari menyusul Nala, dan akhirnya mereka kembali pulang bersama. Setelah sampai, ternyata di sana Simba sudah disambut oleh Zazu. Diam-diam, Timon dan Pumba pun mengikuti Simba. Karena kerajaan savana yang sudah dikuasai oleh Hena, Simba memiliki ide untuk menjadikan Timon dan Pumba sebagai umpan. Kasihan sekali mereka. Di lain cerita, Scar memaksa Sarabi untuk menjadi ratunya. Karena sudah tahu sifat Scar yang arogan dan sok berkuasa, dia pun menolak Scar. Hal itu membuat Scar marah dan terjadilah adu cakar dengan Sarabi. Tidak lama kemudian, Simba datang dengan gagahnya. Hal itu membuat Scar kaget dan berpikir itu adalah Mufasa.
Sarabi terharu sekaligus bahagia karena melihat anaknya masih hidup. Lalu Sekar dengan liciknya mengarang cerita tentang Simba yang telah membunuh Mufasa. Hal itu membuat kawanan singa lainnya kaget. Simba pun kebingungan dan terpojok oleh Sekar. Sekar berniat menjatuhkan Simba seperti yang dia lakukan pada Mufasa. Lalu Sekar mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Simba langsung marah dan melawan Sekar. Dan terjadilah pertarungan antara tim Sekar dan tim Simba. Ayo, yang menang siapa yo? Singkat cerita, para singa berhasil mengalahkan hyena. Sekar diam-diam kabur dan terlihat oleh Simba lalu dikejarnya. Sampai akhirnya Sekar terpojok di tebing. Simba tidak ingin membunuh Sekar dan menyuruhnya pergi dari kerajaan savana. Run away, and never return. Sekar menuruti Simba. Tetapi setelah Simba lengah, Sekar menyerang Simba dan terjadilah adegan cakar-cakaran yang menyebabkan Sekar terjatuh. Haha, syukurin kau. Di bawah, Sekar sudah dikelilingi oleh kawanan hyena. Karena para hyena merasa dibohongi oleh Sekar, lalu Sekar menjadi santapan malam para hyena. Simba yang sudah mengalahkan Sekar, dia langsung mengambil tatanya sebagai raja. Sang Raja Singa, Simba. Di sini terjadi percepatan alur cerita, di mana para hewan berkumpul lagi untuk acara kelahiran anak dari Simba dan Nala. Cie-cie, sudah jadi pasutri, pasangan suami istri. Selamat ya Simba dan Nala. Film The Lion King pun selesai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah!